Kita mulai. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih atas kehadiran dari teman-teman semua mahasiswa pada perkuliahan bahasa Arab. Setelah sekian lama kita tidak bertatap muka karena ada beberapa hal. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertatap muka walaupun lewat media daring. Semoga di pertemuan kali ini kita diberikan keberkahan, diberikan ilmu, diberikan kemudahan dari segala yang kita harapkan. Jazakumullah khairan katsiran ala ihtimamikum fi hadha darsil lughatil arabiyyah wa natamanna bitaufiq fi hadhihi dars wan najah fi kulli umurina al-yaumiyah. Baik, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ke berapa ya? Ke-6 atau ke-7 ya. Kemarin kita sempat libur tanggal 1 ya, 1 Mei. Nah, perlu saya sampaikan sebelum kita masuk ke materi bahwa ini adalah pertemuan terakhir sesuai edaran dari kampus, bahwa setelah ini kita akan libur Hari Raya Idul Fitri sampai pertemuan nanti pada tanggal 24. Itu pun adalah pertemuan untuk ke-8 yaitu UTS, yaitu ujian tengah semester, dari tanggal 24 sampai tanggal 5. Oleh karena itu saya menyampaikan pada teman-teman semua yang THR-nya masih ada jangan dihabiskan ya. Bayar kewajiban UTS dulu, nanti biar tidak ada alasan THR habis Pak kemarin uangnya, itu tidak ada ya. Diingatkan nih Pak Hendra, cari lagi THR-nya mumpung belum Idul Fitri ya. Nah itu aduh berat amat hidupnya Pak. Oke, tidak masalah, nanti insya Allah ya, semoga ya alhamdulillah banyak anak banyak rezeki, tapi jangan doyan-doyan Pak ya. Kalau udah dikasih ya disyukuri. Alhamdulillah berarti masih sehat. Oke. Ya, ini semua teman-teman kayaknya pada puasa apa nggak sih? Kok kayaknya lemas kayak orang puasa aja? Berlaga. Oke. Ini insya Allah sebentar lagi kita Ramadan tinggal berapa hari saja. Nanti minggu depan hari Kamis atau hari Rabu kita sudah selesai dari Ramadan. Maka diharapkan bagi yang muslim bisa memaksimalkan di sisa waktu yang ada, karena ini adalah bulan diskon, bulan promo pahala besar-besaran. Jadi jangan disia-siakan, terutama bagi yang muslim ya, untuk bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini, karena tidak ada ibadah yang lebih utama selain itu adalah ibadah di bulan Ramadan. Baik, kita masuk pada pertemuan yang kesekian atau yang ke-7. Ini adalah al-adad wal ma'dud ya, sebagaimana di layar dan sudah saya sharing di grup. Silahkan diperhatikan. Kita akan masuk ke dalam membicarakan tentang bilangan atau hitungan. Seperti dalam Indonesia kita bisa berhitung 1, 2, 3, 4. Dalam bahasa Inggris juga kita bisa 1, 2, 3, 4 ya, paling tidak. Maka di Arab pun kita bisa melatih. Kalau kita ingin menyebutkan, misalnya kita lagi belanja ya, lagi umroh, saya mau beli pakaian ini 3, kira-kira ngomongnya apa? 3 pakaian ya, gitu. Atau mau membayar sesuatu, berapa jumlahnya. Ini paling tidak kita bisa menggunakan bilangan atau hitungan ya dalam kehidupan sehari-hari. Paling tidak nanti bisa dipraktikkan. Pertama, adad ya. Sebelum kita kepada bilangan al-ma'dud, kita masuk dulu kepada adad. Adad itu adalah angka di dalam bahasa Arab ya, sama seperti dalam penyebutan kita, cuma dalam penyebutannya dalam bahasa Arab seperti kita tahu ada wahidun, ada isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun,
sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Ya, asyaratun. Nah, ini saya sudah dicatatkan di sampingnya cara baca. Cara bacanya, jadi nanti tidak ada permasalahan lagi bagaimana ini bacanya. Saya nggak bisa bahasa Arab ya, saya baru belajar bahasa Arab, gimana membaca huruf Arab. Nah, karena paling tidak nanti saya kasih tahu dari sekarang, untuk UTS bahasa Arab nanti adalah diantaranya sistemnya hafalan ya, karena untuk memotivasi mulai menghafal tarkib atau mufrodat kosakata dalam bahasa Arab. Diantaranya adalah angka bilangan, nanti dihafalkan 1 sampai 20 ya, bilangan 1 sampai 20. Kemudian juga nanti beberapa kosakata, misalnya ke isim ataupun fi'il, nanti tinggal disebutkan, misalnya sebutkan isim ini, fi'il ini ya, dalam bentuk hafalan. Nanti mungkin juga tugasnya mungkin dalam bentuk video, tidak dalam bentuk tulisan tangan. Kalau tulisan tangan semua kan bisa menyalin, tapi kalau lisan itu tidak bisa dibohongi. Siapa yang sudah biasa, siapa yang baru belajar ya. Makanya ini dari sekarang silahkan nanti diperhatikan, untuk adat bisa dihafalkan 1 sampai 20 ya, adat yaitu bilangan. Baik, sekali lagi silahkan sambil dibaca di tempat masing-masing ya. Nah, kita baca bersama-sama. Wahidun ya, wahidun. Enggak usah di mikrofonnya, tetap mati saja, tidak apa-apa. Wahidun, silakan. Isnani, isnani. Salasatun, salasatun. Arba'atun, arba'atun. Khamsatun, khamsatun. Sittatun, sittatun. Sab'atun, sab'atun. Samaniyatun, samaniyatun. Tis'atun, tis'atun. Asyaratun, asyaratun. 10 ya. Kemudian ke 11 sampai 12 ini ditambahi dengan kalimat asyara. Asyara adalah belasan. Ahada asyara, ahada asyara 11. Isna asyara, isna asyara 12. Salasata asyara, salasata asyara 13. Ini semuanya di fathah. Jadi dalam belasan ini semuanya di fathah, kecuali nanti dalam bentuk ma'dud atau bilangan adad dan ma'dud. Arba'ata asyara, arba'ata asyara 14. Khamsata asyara, khamsata asyara. Kemudian 16. Sittata asyara, sittata asyara. Sab'ata asyara, sab'ata asyara. Samaniyata asyara, samaniyata asyara. Tis'ata asyara, tis'ata asyara. Ishruna, ishruna. Nah, itu dalam pelafalannya. Nanti bisa diulang-ulang untuk penyebutannya agar tidak salah dalam pelafalannya. Nah, dalam penggunaannya ini dalam adat itu ada sedikit perubahan, terutama pada bilangan 1 dan 2 ya. Apabila bilangan itu terletak ada di belakang isim musanna, maka bilangannya harus berubah menjadi musanna ya. Jadi khusus untuk bilangan 1 dan 2, apabila berada di belakang isim muannas maka harus ikut isim muannas. Kalau muzakkar maka ikut muzakkar. Nah, ini kita akan selalu mengulang-ulang yang namanya bentuk isim. Isim muannas, isim muzakkar, laki-laki perempuan. Ada isim mufrad, ada isim musanna, ada isim jama'. Nah, terutama isim muzakkar dan muannas ini yang akan sering berpengaruh dalam kita membuat kalimat, dalam kita mengucapkan, dalam kita menuliskan. Contoh penggunaan dalam isim muzakkar, maka kalimat bilangan, angka bilangan itu tidak berubah. Ya, qalamun wahidun, qalamun wahidun.
Ya, sebuah pena atau satu pena. Qalamanis nani. Qalamanis nani, dua buah pena. Dua buah pena. Nah, khusus angka 1 dan 2 ini dibalik, bahwa bendanya dulu disebutkan baru bilangannya. Ya, jadi khusus angka 1 dan 2 dalam bahasa Arab itu disebutkan bendanya baru disebutkan angkanya. Contohnya adalah sebuah pena, sebuah pulpen, qalamun wahidun. Jadi bendanya dulu baru kemudian angkanya. Qalamanis nani adalah dua buah pena. Kemudian kalau dalam bentuk mu'annas maka angkanya juga berubah menjadi mu'annas. Bagaimana cara merubahnya? Kalau bilangan 1 ditambahi tak marbutoh. Kalau bilangan 2 maka ditambahi isnatani, ya, ditambah tak setelah nun. Contoh majallatun wahidatun. Ya, majallatun wahidatun, satu buah majalah atau sebuah majalah. Majallatanis natani, yaitu dua buah majalah. Nah, ini khusus penggunaan angka 1 dan 2 saja, bahwa bilangan angka itu berada di setelah benda. Kalau bendanya laki-laki, bilangannya laki-laki. Kalau bendanya mu'annas, maka bilangannya mu'annas. Nah, perlu diperhatikan catatan, pada bilangan angka 3 sampai 10 ini angka terletak di depan isim dan bendanya dalam bentuk jamak plural. Ya, bila isim jamak tersebut dalam muzakkar maka bentuk adatnya muannas. Sedangkan bila isim jamak tersebut muannas maka adatnya adalah muzakkar. Nah, ini dibalik. Kalau tadi pada bilangan 1 dan 2 bahwa bilangan itu harus sesuai dengan bendanya. Laki-laki maka bendanya laki-laki. Bendanya perempuan, angkanya juga perempuan. Tetapi pada 3 ini berkebalikan. Kalau bendanya perempuan maka angka bilangannya laki-laki. Kalau bendanya laki-laki maka bilangannya atau angkanya adalah perempuan. Ini dibalik pada angka 3 sampai 10 dan angkanya itu terletak pada depan kata benda. Contoh jamak muzakkar, salah satu aqlamin. Salah satu kan muannas, aqlamin ini kan pena, jamak dari pena. Qalamun mufrad, jamaknya pluralnya adalah aqlamin. Salah satu aqlamin, ya, arba'atu aqlamin, khamsatu aqlamin, sittatu aqlamin, sab'atu aqlamin, samaniyatu aqlamin, tis'atu aqlamin, asyratu aqlamin. Ya. Untuk yang muannas juga demikian. Ya, yaitu kata bendanya dibuat plural atau jamak. Salasu majallatun atau majallatin harusnya, ya. Arba'u majallatin, khamsu majallatin, sittu majallatin, sab'u majallatin, samaniya majallatin, tis'u majallatin, asyru majallatin. Nah, itu untuk bilangan. Jadi perlu diperhatikan bahwa bilangan 1 dan 2 ini angkanya ada di setelah setelah benda. Tapi untuk bilangan 3 sampai dengan 10 angka itu ada di depan benda dan bendanya itu adalah kebalikan dari angka atau angka kebalikan dari benda. Kalau laki-laki maka angkanya perempuan. Kalau angkanya perempuan atau kata bendanya perempuan maka angkanya laki-laki.
ya, selalu pada bilangan 10 dan 3 sampai 10 ya. Jadi sebelum kita lanjut, saya harapkan bilangan 1 dan 2 itu tidak ada perubahan, cuma kalimatnya, angkanya ada di belakang benda. Sedangkan untuk 3 sampai 10 itu angka berada di depan isim yang dibentuk berupa jamak. Tetapi kedudukannya adalah berlawanan antara muzakkar dan muannas. Ini sudah ada contohnya bilangan 3 sampai 10. Nah, untuk bilangan 11 sampai 19 ini aturannya kembali ya, aturannya kembali sama seperti tadi, cuma untuk 11 dan 12 ini adalah sesuai ya. Maksudnya sesuai sama seperti bilangan 1 dan 2, bahwa kalau kata bendanya laki-laki maka ininya laki-laki. Tapi pada 13 sampai 19 kembali seperti kebalikan, antara angkanya perempuan, bendanya laki-laki dan sebaliknya. Contoh isim muzakkar pada bilangan 11, ahada asyara qalaman. Ahada asyara qalaman ya, ahada asyara qalaman yaitu 11 buah pulpen. Isna asyara qalaman. Isna asyara, isna ini muzakkar, qalaman ini muzakkar. Isna asyara qalaman ini 12 buah pena. Kalau yang muannas bilangan 11 itu sesuai dengan urutannya, yaitu muannas dengan muannas. Ihda asyarata majallatan. Ihda asyarata majallatan. Isnata asyarata majallatan. Isnata asyarata majallatan. Ya. Kemudian yang ke-13 yang muzakkar, maka dibalik lagi. Bilangannya laki-laki, bendanya perempuan. Contoh pada muannas salasa asyarata majallatan. 3 buah benda 13 majalah. Kalau yang laki-laki muzakkar salasata asyara qalaman. 13 buah pena ya. Itu cara kita memperhatikan bagaimana bilangan dalam bahasa Arab. Memang agak sedikit rumit terutama pada bilangan 1 sampai 10. Tapi kalau kita paham 1 sampai 10, maka pada bilangan selanjutnya itu tidak ada perubahan. Karena aturannya terus berulang. 31 misalnya, wahidun wasalasuna qalamun ya. Wahidun wasalasuna qalamun. 31 buah pena. 31 pena. Ya, jadi bilangan pada 20, 30 dan 40 maka bentuknya adalah satu macam, yaitu muzakkar dengan muzakkar, ya, muannas dengan muannas, ya. Baik, kemudian bentuk yang kedua, ya, bentuk yang kedua adalah bentuk urutan. Kalau tadi adalah jumlah bilangan. Sekarang kita mengenal angka tapi dalam bentuk urutan, tingkatan. Contoh anak pertama, anak kedua, anak ketiga, peringkat 1, peringkat kedua, peringkat ketiga dan seterusnya. Itu namanya tingkatan atau urutan. Nah, dalam bahasa Arab ada sedikit perubahan bentuk dari asalnya. Kalau tadi kan wahidun, isnani, salasatun, arbaatun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Maka pada urutan ini diganti pada beberapa kalimatnya, terutama ada penambahan alif di beberapa kalimat, di beberapa angka. Contoh yang pertama, awwalu, al-awwalu yang pertama. Yang kedua, sani, hari ketiga, salisu, al-yaumus salis, hari ketiga. Hari keempat, al-yaumur rabi'. Yang kelima, al-yaumul khamis. Ini kurang alif ya. Khamis ini kurang alif. Jadi harusnya
Lah. Nah, al apanya? Oh, oh, penyebutannya ya. Nanti penyebutannya mengikut yang di atas, yang di depan ya. Sama kurang lebih mengikut yang pada bilangan pertama. Kan tadi ada wahidun, isnani, salah satu ya. Jadi untuk bilangan 1 sampai 20 ngikut yang tadi di depan. Sedangkan ini adalah bilangan angka urutan atau tingkatan. Nanti kalau ada waktu nanti saya catatkan, nanti dituliskan lagi. Ya. Khamisu kelima. Sadisu keenam. Sabi'u al-yaumus sabi', hari ketujuh. Al-yaumus samin, hari ke-8. Al-yaumut tasi', hari ke-9. Al-yaumul ashir, hari ke-10. Nah, sekarang kita berada pada hari ke berapa ini Ramadan? 26. Maka kita menyebutnya al-yaumus sadis wal ishrun. Al-yaumus sadis wal ishrun, hari ke-26. Ya, itu kalau kita berbicara tentang bilangan. Ya, silakan. Iya. Iya, maksudnya sama Pak Feli sama Bu Maimunah ya. Nanti saya buatkan lagi, nanti insya Allah semoga ada waktu nanti untuk. Nah, ya, baik. Ya, itu adalah cara kita merubah dari angka menuju ke urutan. Ya, ini adalah peringkat dalam bahasa Arab. Nah, dalam pembentukan katanya, contoh al-muzakkar, isim muzakkar dan isim muannas. Al-babu al-awwal. Sebentar. Ya. Baik. Contoh pada penggunaan kata atau benda sebagai urutan. Misalnya kamar pertama, kamar kedua, kamar ketiga, kamar keempat. Kamar ini adalah muannas, maka urutannya juga muannas. Al-ghurfatul ula, al-ghurfatus saniyah, al-ghurfatus salisah, al-ghurfatur rabi'ah. Itu dalam penggunaan isim muannas pada bilangan tingkatan, bilangan urutan. Kalau yang laki-laki al-babul awwal, al-babus sani, al-babus salis, al-babur rabi', bab ke-1, bab kedua, bab ketiga, dan bab keempat. Begitu juga seterusnya, maka tinggal mengikut kepada kaidah sebelumnya ya. Pada bilangan urutan al-hadi asyar, as-sani asyar, al-ishrun, al-ghurfatus salisa wal ishrun, al-ghurfatus sadisa wasittun, dan seterusnya ya. Baik, nanti juga saya kirimkan beberapa video yang bisa berkaitan dengan bilangan adad dan ma'dud dari beberapa penyelenggara yang ada di YouTube. Nanti bisa untuk mengulang-ulang atau bisa menambahkan sesuai dengan materi yang kita bahas. Jadi tidak bisa atau tidak hanya satu sumber, kita bisa juga nanti mempelajari dari beberapa video-video yang ada di dalam YouTube yang mungkin itu bisa lebih jelas dan memudahkan kita dalam mengulang-ulang memahami kaidah bilangan angka, baik itu urutan maupun bilangan jumlah. Baik, silakan, ada yang mau bertanya sekali lagi?
Untuk materinya ini sudah ada di materi ini, ada bilangan 1 sampai 20. Kemudian nanti misalnya contoh berkaitan dengan benda-benda atau alat-alat transportasi, ya. Nah, kan itu bisa nanti dicari, ya, bisa dicari kalau itu. Kalau nanti disamakan ya nanti semuanya satu produk, ya. Maka itu nanti bisa masing-masing untuk benda-bendanya. Benda-bendanya bisa nanti dicari banyak, apalagi juga sudah ada beberapa contoh-contoh pada materi-materi sebelumnya, itu bisa diambil, dicomot satu persatu, ya. Baik, silakan, ada lagi atau ada yang mau menambahkan? Ada yang kurang, silakan ditambahkan. Ini saya bagikan di grup sebuah link yang nanti bisa diulang-ulang di bahasa Arab. Bentar, saya kirim. Coba silakan, ada yang mau membaca dari bilangan 1 sampai 20 atau urutannya dicoba. Kalau bisa yang nggak ada latinnya, coba biar ketahuan. Silakan Mbak Ferli, mau nyoba? Hah? Majallatun, ya. Terus Bu Maimunah? Ayo, siapa yang mau mencoba silakan. Jadi jangan, kalau kita bahasa malu-malu ya repot nanti. Silakan. Ya, oke, ya. Oke, sudah berani, ya. Wajar, ya. Oke, lanjut Pak. Ya. Ah, kalau A-nya, ya baik. Kalau A-nya 2 itu menunjukkan dibaca panjang, isna asyarata. Isna. Jadi kalau A-nya 2 itu dibaca panjang, artinya ada alif. Ya, jadi ada tambahan A. Kalau ada titik di atas sebelum A, itu artinya dibaca ain. Ain di sini di tenggorokan. Isna asyrota. Asyratun. Ya, sab'atun. Itu ada ainnya, ada tekanan. Jadi enggak sab'atun. Sab'atun itu kan A, ya. Nah, ada penekanan. Itu bedanya. Jadi orang yang biasa membaca huruf hijaiyah, dia akan paham ada beda antara ain dengan a, ada antara sin dengan shin, antara tha dengan sa. Nah itu. Nah khusus tadi yang ditanyakan, kalau a-nya 2 itu berarti dibaca mad.
2 harokat dibaca panjang. Isna asyrota, ada titik di atas asyrota, ada sedikit ngegas, ada tekanan pada ain, ya. Itu kurang lebih, Pak. Karena memang ada beberapa huruf hijaiyah tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, itu tidak bisa. Ain kan kita nggak ada hurufnya, adanya n, g, nga. Kalau orang Banyumasan malah jadinya ngapak, kan repot. Rabbil ngalamin, kan beda dengan Rabbil alamin, itu beda. Ada juga huruf gha, kalau di kita apa? Nggak ada. Makanya dalam penulisan kadang berbeda gitu. Kemudian juga ada huruf ha dan ha. Apa hurufnya? Masa ditulis ha semua? Alhamdu sama, alhamdu. Latinnya sama padahal hurufnya beda. Nah, itulah pentingnya kita mempelajari kaidah huruf hijaiyah. Jadi dalam pembacaannya ketika kita baca Iqra, baca Quran, itu bisa membedakan sehingga orang yang mendengar itu paham. Itu, ya. Kurang lebih seperti itu. Silakan, ada yang lain? Pak Ferry lagi. Pak Hendra kali. Ada lagi? Abdul Haris, silakan Abdul Haris. Abdul. Ya. Itu cara simpel. Maksudnya huruf tanwin yang ada di belakang itu semua dimatikan, disukun. Artinya sukun itu dimatikan, nggak dibaca. Wahid, isnain. Ya, tapi kalau dibaca mengikuti kaidah nahwu maka wahidun, isnaini, salasatun. Karena nggak mau repot anak kecil biar gampang buat dinyanyikan juga, wahid, isnain, salasah, arba'ah, khomsah, sittah. Jadi diganti tak marbutoh, ya. Itu sama, ya. Cuma kan nanti kebiasaan. Ketika sampai dia dari kecil kemudian belajarnya seperti itu, lama-lama dia bacanya terbiasa seperti itu, maka dikhawatirkan nanti merubah kebiasaan itu sulit. Tapi ya sama saja. Kalau untuk komunikasi yang penting kan paham orang. Itu mau pakai kaidah atau tidak, yang penting lawan kita paham apa yang kita sampaikan. Jadi bisa merespon. Jadi begitu. Ya. Sedangkan menggunakan tanwin dibaca wahidun, isnaini, salasatun, itu juga cara kita membaca sempurna dari setiap kata tersebut. Tidak ada yang salah dari pembacaan yang pertama ataupun yang kedua. Cuma biasakan membaca yang lengkap agar kita kalau sudah terbiasa jadi ngomongnya juga gampang dan mudah. Baik, ada lagi? Nanti silahkan juga saya kirimkan beberapa link di YouTube, ya, nanti bisa mengulang-ulang apa yang saya sampaikan. Mungkin tidak terlalu banyak, tetapi insya Allah di YouTube banyak sekali materi-materi yang bisa diulang-ulang, yang sesuai selera, dari tingkatan yang tertinggi sampai dengan ada ejaan juga, ya. Nanti ada beberapa yang mungkin bisa ditambahi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, bentar lagi waktu asar, ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Jadi nanti kalau ada pertanyaan silahkan, nggak usah sungkan-sungkan di grup. Masa dari sekian minggu cuma baru hari tadi ada yang komen, itu pun pancingan THR kayaknya. Ya, silahkan komen saja di grup. Nanti kalau ada yang kaitan materi pelajaran, ya insya Allah kita akan tanggapi. Ya, kita akan tanggapi, atau ada informasi yang lain yang bermanfaat ya bisa kita tanggapi. Baik, itu saja ya. Terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya. Silakan hubungi ketua kelas masing-masing atau perwakilan untuk absensi, ya, sebagai amanah dari kehadiran teman-teman semua. Baik, jazakumullah khairan katsira, syukran ala hudurikum fi hadzal munasibah. Nahtatimu bi qiraati kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama
Sama-sama. Ya, baik.